ada soal cerita ya. Sebagian besar kita akan mengalami kesulitan ya. Di contoh ketiga kita lihat di sini ada soal cerita, yaitu suatu hari Gana membeli 3 pensil, 3 penghapus dan 3 buku tulis seharga 21.500. Begitupun Farhan dan juga Hasan membeli barang-barang alat tulis tersebut. Hanya mungkin jumlahnya yang berbeda. Nah, di sini jika saya membeli 1 penghapus dan 3 pensil, maka harus membayar uang seberapa banyak. Nah, itu akan kita coba cari. Langkah yang pertama itu adalah menentukan model matematikanya ya. Model matematika. Kita lihat dan kita misalkan pensil itu sebagai X, kemudian penghapus Y, dan buku tulis itu Z. Sehingga di sini ada 1X tambah 3Y tambah 3Z, yaitu bernilai 21.500. Kemudian kalimat yang kedua yaitu Farhan pergi ke toko juga, yaitu membeli 3 pensil, 2 penghapus dan 4 buku tulis. Sehingga di sini kita tulis modelnya yaitu 3X tambah 2Y tambah 4Z, itu sama dengan 26.000. Dan yang ketiga itu kalimatnya Hasan membeli 1 pensil dan 3 buku tulis saja. Nah, tadi pensil itu adalah X, kemudian buku tulis adalah Z. Jadi 1X tambah 3Z sama dengan 12.500. Nah, kita lanjutkan. Hal yang ditanyakan itu adalah 1 penghapus, berarti 1Y ditambah 3X sama dengan kita akan cari bersama. Nah, untuk mengawali langkah kita pertama-tama ini juga misalkan ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ya. Jadi ketiga persamaan ini kita lihat bersama ya. Ini KPK dari X itu 131, berarti KPK-nya untuk koefisien X adalah 3, kemudian koefisien Y itu ada 320, berarti 6 ya. Kemudian 343 untuk Z, berarti KPK-nya 12, dan yang paling kecil di sini adalah itu Y-nya ya. Kita akan hilangkan Y-nya sehingga nanti akan dieliminasi dalam persamaan 3 X dan Z. Nah, berarti persamaan 1 dan 2 kita eliminasi terlebih dulu. Eliminasi yaitu dihilangkan Y-nya. Eliminasi Y. Berarti persamaan 1 itu 1, ini 3, kemudian ini 3, 2. Karena dihilangkan Y-nya kita fokus di Y. Berarti ini KPK-nya 6, jadikan 6, berarti dengan cara yang pertama itu kali 2, yang persamaan kedua itu kali 3 ya. Sehingga di sini kali 2 ini menjadi 2X, ini 6X, 6Z, kemudian 21.500 kali 2 juga. Sehingga di sini menjadi 2X tambah 6Y tambah 6Z sama dengan kali 2 ini menjadi 43.000. Kemudian persamaan keduanya dikali 3 ini jadi 9X tambah 6Y tambah 3 kali 4 yaitu 12Z sama dengan 26.000 dikali dengan 3. 26 kali 3 kita coba cari di sini. 3 kali 8, 3 kali 6 18, simpan 1, 3 kali 2 6 tambah 1 yaitu 78, sehingga diperoleh 78.000. Oke, kita hilangkan Y-nya, eliminasi. Ini menjadi min 7X, kemudian ini 0, Z-nya itu adalah min 6Z karena 6 dikurangi 12 ya. Kemudian kalau seperti ini berarti kan 43.000 kali 78.000 itu adalah negatif ya, karena lebih besar negatifnya. Jadi kita balik,
78 kurangi 43, 8 kurangi 3 itu 5, kemudian 7 kurangi 4 itu udah 3, tambah nolnya 3 di sini. Oke, kemudian karena ini negatif semua, maka semuanya dikali negatif 1 ya. Dikali negatif 1, ini berubah menjadi 7x tambah 6z sama dengan 35.000. Dapatlah persamaan yang keempat. Oke, kita lanjut untuk menentukan eliminasi berikutnya, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4 tadi ya. Persamaan 3 dan persamaan 4. Eliminasinya, eliminasi apa? Coba kita lihat bersama dulu persamaannya. Di sini ada persamaan 3 dan persamaan keempat. Di mana X-nya ini koefisiennya 1 dan 7, berarti KPK-nya 7. Kemudian Z-nya itu 3 dan 6, sehingga KPK-nya 6. Berarti lebih simpel itu dengan cara mengalihkan persamaan ketiga kali 7 ya, atau persamaan Z ini kali 2 juga bisa ya. Persamaan 3-nya kali 2 saja untuk eliminasi, berarti yang samanya Z, berarti eliminasi Z, sehingga kita peroleh di sini 2 kali persamaan 3 itu adalah 2 kali 1x 2x, 3z juga dikali 2 itu jadi 6z. Jadi di sini 2x tambah 6z sama dengan 25.000 ya, 125 kali 2 ya. Kemudian persamaan 4 yang kita tulis saja karena tidak dikalikan berapapun, 7x tambah 6z ya. Cut. Nah, di sini persamaan ketiga dikali 2 sehingga 2 kali 1x menjadi 2x. Kemudian 2 kali 3z itu menjadi 6z. Kemudian 12.500 dikali 2 itu ada 25.000. Kemudian persamaan 4-nya kita lihat ini, kita tulis saja, yaitu 7x tambah 6z sama dengan 35.000. Kita kurangkan, ini menjadi min 5x, z-nya 0, 6 kurangi 6, kemudian yang ini menjadi min 10.000. Oke, berarti x-nya sama dengan min 10.000 dibagi dengan min 5, yaitu 2.000 ya. Kita lanjutkan, mundur ke persamaan 4 atau 3 boleh. Kami persamaan 4 misalnya 7x tambah 6z sama dengan 35.000. Kita masukkan nilai 2.000 nya. Ini nilai x-nya itu 2.000, kita tulis 2.000. Nah, ini 6z-nya kita tulis kembali sama dengan 35.000. 7 kali 2.000 itu 14.000 tambah 6z sama dengan 35.000. Nah, 14.000 ini kita alihkan ke luas kanan jadi pengurangan ya, karena tadinya penjumlahan. 6z 35.000 kurangi 14.000. Z sama dengan, kita cari 35.000 kurangi 14 itu adalah 21.000. 6-nya kita pindahkan ke samping kanan, ke luas kanan, jadi pembagian bagi 6, sehingga 21.000 dibagi dengan 6 kita coba cari. 21.000 bagi 6 itu adalah 3 kali 6 18, simpan 3, 0 kita turunkan berarti 5, dan yang tersisa 0 itu ada 2, kita tambahkan 0-nya 2, jadi 3.500. Oke, itu nilai Z yang kita peroleh. Nah, kita lanjutkan kembali untuk menentukan Z dengan cara substitusi ke persamaan lain, cut ya. Selanjutnya itu
kita akan menentukan Y karena X dan Z-nya kita udah peroleh melalui substitusi kebersamaan kedua misalnya ya, yaitu 3X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 26.000. Nah sekarang berarti 3 kali X nya nanti berapa, karena udah ada ya 2Y nya kita tulis, ini 4 kali nilai Z nya jadi 26.000. Nah X nya tadi kita udah dapat 2.000, kemudian Z nya kita dapat 3.500 ya, tinggal kita kalikan saja. 3 kali 2.000 itu 6.000 tambah 2Y tambah ini kali 5 20, 4 kali 3 itu 12 tambah 2 jadi 14 sama dengan 26.000. Kemudian 6.000 tambah 14.000 tentunya menjadi 20.000, kemudian ke samping kanan kan jadi 2Y sama dengan 26.000 dikurang 20.000. Jadi Y sama dengan 6.000 dibagi 2 ya, karena nilai 2Y nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga 6.000 bagi 2 adalah 3.000 ya. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan jawaban dari pertanyaannya, yaitu di sini 1Y tambah 3X. 1Y tambah 3X. Kita substitusikan 1 kali Y nya kita peroleh 3.000 tambah 3 kali X. X nya kita dapat yaitu 2.000, sehingga kita bisa tentukan ini 3.000, 1 kali 3.000, kemudian 3 kali 2.000 itu 6.000, sehingga dapatlah nilai yang harus kita bayar ya 3.000 tambah 6.000 menjadi 9.000 rupiah. Oke semuanya, mudah bukan untuk menentukan suatu persamaan linier dengan 3 variabel. Nah mudah-mudahan nanti kita semua bisa berlatih kembali, silahkan diulang hingga bisa memahami tentang SPLTP ini. Oke semuanya, demikian untuk pembahasan tentang SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Genpi semua semoga senantiasa semangat dan terus berkarya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.